Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Imunologi. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Dalila Fatin Fauzia, Dia Paras Nur Safitri, Indri Eka Rahmadani Anwar, Nirmala Bulan Permatasari, dan saya sendiri Novalo Safas Putra, dan Nurul Mustafa ini, Reza Safila, dan yang terakhir Rusnita Mutmainah Iskandar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian sistem imunologi. Sistem imunologi adalah cabang ilmu biologi dan kedokteran yang mempelajari sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem imun sendiri adalah sistem pertahanan tubuh yang kompleks, terdiri dari berbagai sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan berbagai macam patogen seperti bakteri, virus, jamur, parasit, serta sel-sel tubuh yang mengalami mutasi atau sel kanker. Jenis-jenis sistem imunologi. Yang pertama, imunitas alami atau innate immunity. Imunitas alami adalah sistem pertahanan tubuh yang sudah dimiliki sejak lahir. Ciri-ciri imunitas alami antara lain, yang pertama respon cepat, yang kedua non-spesifik, yang ketiga tidak memiliki memori. Yang kedua yaitu imunitas adaptif atau adaptive immunity. Adaptif adalah sistem pertahanan tubuh yang berkembang seiring waktu setelah terpapar dengan patogen. Ciri-ciri imunitas adaptif antara lain, yang pertama respon lambat, yang kedua spesifik, yang ketiga memiliki memori. Next. Untuk gejala dari penyakit ini sendiri ada yang pertama sering merasa lemas, yang kedua adalah otot pegal atau nyeri sendi, ruam kulit, demam yang hilang timbul, bengkak di sendi atau wajah, rambut rontok, sulit konsentrasi, dan yang terakhir adalah kesemutan di tangan atau kaki. Next. Selanjutnya adalah penyebab penyakit. Yang pertama adalah faktor genetik, yaitu riwayat keluarga dengan penyakit autoimun meningkatkan risiko terkena gangguan serupa. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu terhadap sinar matahari, bahan kimia berbahaya, infeksi virus atau bakteri, dan asap rokok dapat memicu reaksi autoimun. Yang ketiga adalah disfungsi sistem imun. Itu sistem imun keliru mengenai sel sehat sebagai patogen, menyebabkan serangan terhadap jaringan tubuh sendiri. Selanjutnya, dampak penyakit. Autoimun atau sistem imun menyerang tubuh sendiri. Dampak pada penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh yang sehat karena mengira mereka adalah ancaman. Contoh penyakit autoimun adalah lupus, reumatoid artritis, dan diabetes tipe 1. Kedua yaitu imunodefisiensi atau kelemahan sistem imun. Dampak sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawan infeksi secara efektif sehingga meningkatkan risiko infeksi yang lebih sering atau lebih parah. Imunodefisiensi bisa bersifat bawaan seperti penyakit SCID atau didapat misalnya akibat HIV. Yang ketiga, alergi atau respon imun berlebih terhadap zat yang tidak berbahaya. Dampak sistem imun bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, serbuk sari, debu, atau makanan tertentu. Reaksi alergi bisa ringan, tetapi juga bisa sangat serius. Sebenarnya untuk pencegahan penyakit, yang pertama adalah menjaga pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gluten. Yang ketiga, rutin berolahraga dan tepat mengurangi stres psikologis. Yang kelima, menjaga berat badan ideal. Yang keenam, tidak merokok. Yang ketujuh, menggunakan alat pelindung ketika bekerja. Yang kedelapan, rutin mencuci tangan dengan benar. Yang sembilan, menghindari paparan zat beracun. Dan yang terakhir, mengurangi makanan olahan. Selanjutnya, lanjut oleh Organ yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada timus, berfungsi untuk mematangkan sel darah putih atau limfosit.
yang nantinya akan menjadi sel T, dan sel T akan berperan dalam melawan mikroorganisme penyebab infeksi dan sel kanker. Kemudian ada limpa, yaitu organ seukuran kepalan tangan yang terletak di rongga perut. Kemudian ada kelenjar getah bening, kelenjar kecil berbentuk kacang yang tersebar di seluruh tubuh, terutama di leher, ketiak, selangkangan, dan perut. Kelenjar getah bening terhubung melalui pembuluh limfatik. Kemudian ada sumsum tulang, jaringan lunak dan berlemak yang berada di dalam tulang. Sumsum tulang berfungsi untuk menghasilkan sel darah, termasuk sel darah putih yang mengandung sistem imun. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebih. Maaf. Assalamualaikum.